tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasakan disebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri. Dengan mengikuti pelatihan di Decoding dan memperoleh sertifikasi, kamu bisa membuktikan skillmu kepada perusahaan tempat kamu bekerja atau perusahaan teknologi yang ingin merekrut kamu. Nah, supaya kamu tidak hanya menonton video ini, mari langsung menuju decoding.com dan bangun karirmu sekarang juga sebagai developer profesional. Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfian Dwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional.
Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan readability atau kemudahan pembacaan kode. Dengan melakukan bedah kode atau code review, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki kode sehingga menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari masukan dan saran yang diberikan oleh reviewer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan aplikasi. Menarik bukan? Terlebih jika kamu membuktikan kemampuan codingmu dengan maksimal, Decoding akan memberikan sertifikat resmi yang diakui oleh industri. Dengan mengikuti pelatihan di Decoding dan memperoleh sertifikasi, kamu bisa membuktikan skillmu kepada perusahaan tempat kamu bekerja atau perusahaan teknologi yang ingin merekrut kamu. Nah, supaya kamu tidak hanya menonton video ini, mari langsung menuju decoding.com dan bangun karirmu sekarang juga sebagai developer profesional. Halo para developer di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Oon Arfian Dwi, Chief of Learning di Decoding Indonesia. Sebagai media pembelajaran coding online, Decoding menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang fokus pada pengembangan skill dan pengetahuan para developer. Decoding menyediakan berbagai kelas online, program pelatihan dan sertifikasi pemrograman yang membantu para developer untuk meningkatkan kemampuan mereka. Saat ini Decoding telah memiliki ratusan ribu siswa yang mengikuti pelatihan dan pembelajaran di platform kami. Kualitas pembelajaran yang terjamin dengan kurikulum berstandar internasional kami kembangkan bersama Principal Technology Owner dan juga kampus teknologi terkemuka. Seluruh materi pembelajaran telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh para ahli di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa bisa memperoleh pembelajaran yang terkini dan tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Di Decoding, siswa bisa memilih mulai dari belajar sendiri dengan jadwal sesuai ketersediaan waktu, hingga mengikuti program intensif yang sudah disiapkan jadwal belajarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Kelas belajar kami bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tentu saja selama ada perangkat belajar dan koneksi internet yang mendukung. Siswa bisa fokus belajar dari banyak variasi topik yang sudah kami siapkan dalam bentuk alur belajar atau sering disebut dengan learning path. Ada learning path Android, cloud, web backend dan frontend, data science dan machine learning, serta masih banyak lagi. Sebagai hasil belajar, tidak hanya memiliki portofolio aplikasi berkualitas, siswa dari program intensif bahkan secara berkelompok menghasilkan produk yang dapat bersaing sebagai bisnis di industri. Untuk mendukung proses belajar, Decoding memfasilitasi siswa dengan dua layanan utama, code review untuk submission siswa, dan forum diskusi di masing-masing kelas. Forum diskusi menjadi media transfer pengetahuan, tidak hanya dari fasilitator atau ahli di dalam kelas, tapi juga bersama rekan belajar dan lulusan yang membantu di dalam kelasnya. Tugas belajar di Decoding setara dengan aplikasi profesional. Siswa diharapkan mengirimkan submission berisi aplikasi yang dibuat untuk diperiksa dan diuji lebih jauh. Proses ini biasa kami sebut dengan code review. Decoding memiliki tim reviewer, terdiri dari kumpulan ahli dan lulusan terbaik di kelas yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi. Tim ini bertugas memeriksa kode yang dibuat oleh siswa dan memberikan saran serta masukan untuk meningkatkan kualitas kode. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses review dimulai ketika siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang sudah selesai dibuat. Reviewer akan memeriksa kode tersebut secara teliti dan memberikan feedback yang detail mengenai apa yang harus diperbaiki atau diubah berdasarkan best practice dari industri. Selain memberikan saran, reviewer juga melakukan bedah kode atau code review. Bedah kode ini menjadi proses mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam kode siswa untuk meningkatkan kualitas kode. Dalam proses code review, reviewer akan meninjau aspek-aspek seperti struktur kode, keamanan, performa, dan kualitas kode. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ayo boleh on cam semuanya, pakai virtual background-nya ya biar meriah gitu. Oke, mantap. Selamat datang teman-teman semua di acara Expert Talk Nona Coding dengan tema memulai karir di bidang IT untuk perempuan. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua pagi hari ini. Semangat-semangat. Perkenalkan, saya Rosalina Saputri, tim dari Nona Coding yang hari ini akan menemani kalian sebagai moderator acara ini. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ada beberapa pengumuman seru yang pastinya nanti bikin kalian makin semangat buat ikut acara sampai akhir gitu ya. Pertama, nanti kita akan ada hadiah spesial untuk peserta yang paling aktif selama acara berlangsung. Dan yang kedua adalah ada 2 orang terpilih yang membuat Instagram story tentang keseruan hari ini dan mention @nonacoding. Nah, ini nanti kita akan kasih GoPay 25.000, lumayan bisa buat ngopi ya teman-teman. Nanti boleh tuh di-share keseruan acara hari ini dan jangan lupa mention Nona Coding di Instagram. Dan kabar gembira lainnya, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan free token course dari Decoding, tapi hanya untuk 100 orang pertama yang mengisi form testimoni. Jadi nanti ada link testimoni di chat box, nanti kalian langsung bisa isi dan nanti kalian akan berkesempatan mendapatkan token belajar dari Decoding. Itu lumayan banget ya. Oke, kita cek dulu kali ya, ini udah berapa nih yang join? Lumayan banget. Dari mana aja nih teman-teman semuanya? Boleh open mic dulu. Terlihat sangat bersemangat. Mantap nih, Dari Jogja, banget. dari Jogja. Dari Jogja. Kak Riza dari Jogja. Ada nggak yang kayak Kak Riza dari Jogja? Jogja. Dari Bandung. Teteh-teteh Bandung. Mantap. Dari Jonggol ada nggak dari Jonggol? Raise hand yang dari Jonggol. Wih. Selamat bergabung. Wow, banyak ternyata ya. Jonggol. Jonggol. Mantap Jonggol. Dari Lampung. Mantap. Metro kakak. Jonggol Pride. Wow. Alumni Jonggol. Jonggolen. Mantap, IDN. Oke, dari Jambi. Mantap. Kayaknya kemarin juga aku lihat kalau nggak salah yang daftar juga ada yang dari mana, NTT kah, NTB atau Lombok gitu, di sekitaran situan kan. Udah datang atau belum nih kakaknya? Keren banget semangatnya. Ini developer masa depan ini ya, Masya Allah. Mantap. Udah lumayan banget yang join. Jambi. Oke. Semarang, Jawa Tengah. Mbak Faza. Mbak. Oke. Nah, nanti sebelum kita masuk ke sesi utama bersama narasumber hari ini, kita nanti akan dengarkan terlebih dahulu speak atau sambutan dari sosok penting nih di balik lahirnya komunitas belajar Nona Coding. Yaitu founder Nona Coding kita ada Kak Setia Ningbudi atau Kak Tia. Sudah siap Kak Tia? Oke. Siap. Oke. Kita persilakan untuk Kak Tia. Silahkan untuk menyampaikan sambutannya. Oke, halo semua. Suaraku apakah sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, siap.
Ya, tadi udah di-mention ya, kalau misalkan aku salah satu bagian juga dari Nana Coding ya. Nah, di Nana Coding ini sebagai founder atau penemunya, tapi aku juga di sini nggak sendirian. Nanti bakal aku sebutin orang-orang penting lainnya ya yang ada di balik Nana Coding. Oke. Tapi ini belum tinggi. Siap. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman semua, selamat datang di Nana Coding ya. Di sini kita punya tagline Empowering Women Through Tech and Design gitu. Jadi penasaran juga nih kan teman-teman pada daftar ya Nana Coding gitu. Kemarin ada kelasnya, kemarin mini kelas juga seru banget ya. Ada beberapa dari teman-teman yang udah join mini kelas, kemudian join lagi di sekarang gitu ya di Expert Talks. Nah, penasaran, kira-kira teman-teman semua kenal Nana Coding itu dari mana? Atau dari temannya kah? Atau dari sosial medianya kah? Atau dari mana nih? Mungkin boleh di drop di chat ya. Atau on mic juga boleh banget ya. Feel free. Dari Instagram atau dari temannya kenal LinkedIn, dari LinkedIn, IG, dari guru, dari WhatsApp, dari coding, dari grup WhatsApp, mantap dari teman juga ada. Jadi ya lumayan ya engagementnya dari mana-mana gitu ya di coding dan anak coding ya. Halo, halo Hanla Diva. Ya jadi next kita mau tahu nih anak coding itu sebenarnya apa sih? Aku di sini mau ngasih tahu ya terkait anak coding in depth-nya itu seperti apa. Mungkin boleh next. Nah, jadi Nana Coding itu adalah sebuah platform pembelajaran digital khusus perempuan. Jadi kita di sini adalah edutech ya untuk perempuan seperti itu. Kemudian kita di sini fokus pada bidang teknologi, desain dan juga self development atau pengembangan diri. Kemudian Nana Coding itu dibuat untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan suportif untuk perempuan. Karena di sini kalau kita tahu udah banyak banget ya berkeliaran gitu di luar sana kayak platform pembelajaran. Tapi Nana Coding ini beda. Kita di sini adalah untuk mengangkat para perempuan yang ada di Indonesia khususnya, ya kan, agar kita itu bisa bersama-sama menjadi talenta digital, gitu ya teman-teman. Dan kita di sini emang fokusnya adalah untuk membuat sebuah tempat yang aman. Kenapa aman? Karena kadang gender itu berpengaruh ya kepada pengembangan diri. Itu kita nggak bisa ini sih, nggak bisa denial soal itu. Jadi kita di sini memang khusus perempuan, jadi kita di sini bareng-bareng sama-sama saling rangkul ya untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia dan dunia bahkan gitu. Oke, nextnya kita bakal lihat ya di sini meet our founder. Jadi aku sendiri sebagai founder dan di Nana Coding sendiri selain founder aku juga sebagai mentor. Jadi nanti di Nana Coding itu ada beberapa learning path, salah satunya Flutter dan di sini aku sebagai mentor Flutter development seperti itu ya. Kemudian nextnya ada lagi di sini orang penting lainnya adalah co-founder, ada Kak Mane ya, itu sebagai mentor juga graphic designer. Kemudian nextnya ada orang penting lainnya yaitu Kak Anissa Nurul Azhar atau biasa disapa dengan Kak Ica ya. Jadi di sini sebagai tim kreatif dan juga graphic designer. Dan juga last but not least itu kita ada Kak Ocha tadi ya, kita sudah disapa di awal gitu ya sebagai moderator, itu juga sebagai mentor kita UI UX designer seperti itu. Jadi itu adalah sosok-sosok di balik Nana Coding seperti itu ya. Kemudian lanjutnya kita ada visi dan misi ya. Mungkin singkat saja, visi kita adalah untuk mencetak generasi muda yang melek teknologi, khususnya perempuan seperti itu ya. Untuk misinya kita di sini mau bikin tempat yang aman dan juga untuk bikin sebuah platform untuk belajar teknologi untuk perempuan seperti itu. Itu singkatnya. Kemudian lanjut kita di sini punya juga terkait program ya. Mini class, intensive class, expert talk, seminar, Nana gathering. Jadi kemarin kita sudah ada mini kelas ya. Dan yang join hari ini juga udah ada yang join mini kelas kemarin ya. Di mini kelas itu kita sesi singkat ya, belajar gitu selama 2 jam intensif gitu ya. Untuk mempelajari Flutter, graphic design dan juga UI UX gitu. Nah, sekarang kita udah ada expert talks kayak gitu ya. Jadi kita di sini mengundang specially speaker yang sangat keren, nanti bakal kenalan sendiri ya teman-teman. Dan ada banyak program lainnya, ada intensive class, seminar, dan Nana gathering. Nah, intensive class itu adalah sesi kelas ya, sesi belajar, tapi dia lebih dalam dari mini kelas. Jadi mini kelas itu kita cuma perkenalan aja, tapi intensive class itu semacam bootcamp seperti itu ya. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian expert talk kita di sini ada mengundang seminar dari luar ya, dari eksternal bersama expert. Kemudian ada Nana gathering. Jadi di sini kita akan ada sesi secara offline. Jadi rekan-rekan Nona ini selain kita bertemu secara online ya, secara daring, kita juga nanti akan ada yang namanya Nana gathering. Jadi kita gather
di satu tempat agar kita bisa chat secara langsung. Seperti itu ya. Seru gak nih dari sini? Seru ya. Oke, lanjutnya kita ada lagi metodenya kita menggunakan collaborative learning, ada PBL atau project based learning dan juga hands on learning. Kemudian selanjutnya itu benefitnya, of course belajar dari dasar. Kita di sini mengusung tema from zero to hero. Jadi nggak masalah kalau teman-teman itu belum tahu ini, belum tahu itu. Jadi di sini bakal diajarin semua. Dan mentor berpengalaman dan suportif, kelas online fleksibel di mana aja. Kemudian komunitas belajar yang aman dan suportif dan langkah awal eksplorasi dunia digital. Tadi ya, from zero to hero itu udah mencakup semuanya. Jadi kita di sini benar-benar nge-guide semua perempuan yang ingin melek teknologi, ingin belajar sesuatu teknologi ya. Ayo kita join di Dana Coding. Kemudian nextnya itu punya semacam quotes dari Susan Wojcicki ya, yang berbunyi teknologi adalah kekuatan luar biasa yang akan mengubah dunia dalam cara yang belum bisa kita bayangkan. Kita butuh perempuan menjadi bagian dari perubahan itu. Zaman sekarang udah nggak tabu lagi ya kalau misalkan perempuan itu jadi leader. Dan kita di sini mau jadi leader bagi diri kita sendiri dan juga bagi teknologi kayak gitu ya. Oke, singkatnya seperti itu. Kemudian nextnya mau jadi bagian dari perempuan generasi bangsa yang melek IT. Stay tune di Dana Coding dan ikutin terus program-program menarik dari kita. Yay. Next, thank you so much untuk teman semua lagi-lagi ya yang sudah join mini kelas kemarin, kemudian join lagi sekarang, dan kita banyak banget member baru di sini yang join di Expert Talks. Semoga sesi pada pagi hari ini itu bisa membawa berkah dan juga benefit dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you on the next session. Ya mungkin itu aja dari aku. Perkenalan singkat. Bye-bye. Kita lanjut lagi ke Kak Ocha. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Tia. Mantap Kak Tia, Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang belum mampir di IG Nona Coding, boleh ya nanti mampir di IG Nona Coding ya. Kita insya Allah juga sering update di situ untuk acara-acara event-event selanjutnya gitu, biar nggak ketinggalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan luar biasa, yaitu Kak Mawadatu Riza Humaida, sebagai seorang front-end developer di PT Telto Telematis Indonesia. Nah, beliau akan berbagi tentang perjalanan karirnya, tantangannya, dan tips bagaimana kita juga bisa memulai langkah di bidang IT gitu ya. Nanti kalian kepo-kepoin aja. Feel free buat naruh pertanyaan kalian di chat box. Nanti kita insya Allah di akhir akan bacakan dan akan dijawab oleh Kak Riza gitu ya. Jadi langsung saja kepada Kak Riza, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik Mbak Ocha. Teman-teman, suaraku kedengeran ya Mbak Ocha? Aman kan suaraku? Aman, oke. Teman-teman, makasih banget udah join di sharing session hari ini. Sebelum aku mulai untuk sharing-sharing hari ini, teman-teman, aku punya satu pertanyaan yang sekiranya teman-teman itu nggak usah jawab secara verbal atau nggak usah jawab lewat chat, tapi cukup ditanyakan ke diri sendiri, apakah teman-teman saat ini tuh posisinya lagi seperti ragukah atau mungkin minderkah atau justru kayak takut gitu ya, karena kita tahu bahwasanya di IT itu tuh masih male dominated ya teman-teman, banyak banget posisi yang digandrungi sama laki-laki, atau justru teman-teman ini kayak mungkin bingung, aduh abis lulus SMK, abis lulus kuliah, besok mau kerja jadi apa ya, terus juga bingung nih mikirin struggling, passionnya tuh di IT bisa apa sih gitu, atau katakanlah teman-teman udah minat nih mau masuk ke roadmap ini, udah ngerti pengen jadi apa gitu, tapi bingung gimana sih cara persiapin biar kita bisa memulai kerjaan kita yang pertama. Nah, katakanlah kalau teman-teman merasa demikian, pas banget teman-teman hari ini karena aku akan sharing-sharing, sekiranya nanti bisa jadiin bekal atau referensi buat teman-teman ke depannya. Setelah ini, aku akan menceritakan seperti halnya gimana sih akhirnya aku tuh menentukan journey-ku sendiri, dan gimana sih nanti, aku juga akan ceritakan gimana sih nanti tips buat teman-teman memulai dan memilih journey kalian masing-masing. Di bagian ketiga juga aku akan menceritakan gimana caranya biar kita tuh bisa membangun personal branding yang intinya kita tuh at least dilirik oleh rekruternya langsung, bukan dari kita apply lagi. Terus juga nanti di akhir aku akan menceritakan bagaimana sih rasanya menjadi seorang perempuan di IT, atau istilahnya sekarang tuh women in tech gitu. Tapi sebelum itu semua ya, sebelum aku mulai untuk sharing-sharing, sebelum masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan diri dulu.
Namaku Riza, saat ini aku menjadi seorang front-end web developer di salah satu perusahaan di Jogja. Alhamdulillah dari 2 tahun pengalaman full-time ke belakang ini aku dapatkan dari ijazah SMK, teman-teman. Jadi saat ini juga aku masih studi di Universitas Terbuka, OTW semester 4 nih. Jadi aku akan menceritakan gimana sih perjalananku tuh dimulai dari orang yang nggak ngerti coding sama sekali. Nggak ngerti coding sama sekali nih, mungkin teman-teman juga punya permasalahan yang sama ya. Terus akhirnya aku memulai untuk mengambil magang yang tidak dibayar, atau kalau sekarang tuh istilahnya ya unpaid intern. Nah, kebetulan waktu itu aku juga ambilnya remote. Terus akhirnya gimana sih dari pengalaman unpaid intern tersebut, akhirnya aku bisa di-hire oleh rekruternya langsung lewat LinkedIn. Oh ya, aku juga mencantumkan sosmedku seperti halnya di bawah itu ya, ada LinkedIn. Barangkali teman-teman mau koneksi ke aku, mau konsultasi or something. Katakanlah teman-teman juga di domisili Jogja, kalau katakanlah kepingin ngajakin ngopi atau mungkin malah kayak nongki-nongki, gitu boleh banget. Nah, gitu teman-teman, jadi gini, kalau dibilang perjalananku tuh mulus lurus kayak jalan tol ya, itu tuh enggak, justru tuh mungkin analoginya kayak gini nih, sungai yang berkelok-kelok, tapi tuh ngikut aja gitu, harusnya ngikut aja lurus gitu. Karena kenapa tuh? Karena waktu itu aku tuh banyak banget nge-explore banyak hal, sampai akhirnya tuh aku menemukan, oh ini loh yang aku tuh banget gitu, aku banget tuh ini loh. Tapi tuh awal mulanya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu sebenarnya guys karena kemarahan. Itu sebenarnya karena anak kecil yang marah gitu ya kan. Karena waktu aku kecil, aku tuh selalu ngelihatin kakakku mainan laptop, dan dia itu mainnya tuh kayak seru banget. Kebetulan memang beliau itu masuk ke jurusan yang TKJ IT gitu lah. Nah, tapi masalahnya waktu aku mau minjem laptop itu nggak dibolehin. Jadi aku marah, kok nggak dibolehin sih minjem laptop gitu. Kayak orang banget, orang seru-seru gitu loh. Jadi semenjak saat itu aku kepengen kayak, oh ya, awas aja, lihat aja, besok aku akan main laptop sendiri. Awas aja aku akan mainan laptop 24/7 gitu. Dan aku akan mempunyai laptop sendiri gitu. Nah, akhirnya waktu masuk ke SMK, aku tuh kepengen ngambil kelas IT, jurusan yang IT gitu. Itu pure karena kepengen aku mainan laptop aja, mainan komputer yang ada di PC lab kelas gitu. Jadi karena nggak punya motivasi yang lebih teknikal ya, nggak punya motivasi yang jelas, aku tuh mau setelah mau dari belajar itu mau ngapain. Jadi aku di kelas 1 itu justru kayak overwhelmed guys. Aku sempat overwhelmed karena yang diajarin waktu kelas 10 itu materi-materinya tuh lebih jauh teoritis. Aku nggak ngerti gimana ini tuh ngoding itu seperti apa sih, nggak ngerti jaringan itu seperti apa, nggak ngerti juga. Jadi aku nggak punya ekspektasi dan nggak ngerti sama sekali apa yang diajarin sampai sempat overwhelmed. Tapi yang aku ketahui bahwa waktu aku kelas 10 itu aku tuh suka banget sama desain. Itu dong yang aku bisa gitu. Nah, lanjut di waktu kelas 11 dan 12 ini tepatnya waktu masa-masa Covid ya. Ini tuh materi yang diajarin dari sekolah jauh lebih teknikal. Yang awalnya aku bingung nih, ini tuh mau diajarin sama sekolah tuh apa sih, intinya ngapain gitu loh. Nah, di kelas 11 12 ini materinya jauh lebih teknikal dan aku jadi lebih paham arahnya tuh mau kemana gitu. Karena banyak materi-materi yang jauh lebih teknikal, aku tuh banyak banget kerja kelompok sama orang-orang yang lebih expert. Katakanlah teman-temanku tuh ada yang memang lebih mahir di bagian ini, nah aku belajar dari mereka. Terus selain dari itu juga, aku ikut komunitas AI yang memang udah kerjasama dari sekolahku ya. Jadi dari yang materi sekolahku tuh kayak mainan desain, mainan IoT, jaringan, ngoding web Laravel gitu-gitu. Aku tuh mempelajari itu, dan lewat komunitas AI aku juga mempelajari kayak mainan machine learning, AI, terus data science, data entry, itu semua aku pelajarin dalam satu waktu. Jadi waktu kelas 11, 12 karena COVID, itu kan punya waktu yang jauh lebih panjang ya. Nah, banyak banget materi yang aku pelajarin dalam satu waktu, tapi di saat itu juga menurutku itu adalah turning point buat aku, karena di saat itu aku tuh menemukan, oh ternyata tuh aku minat ke web development. Nah, kenapanya aku bisa minat ke web development, ini akan aku jelaskan di next section sebelahnya nanti. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, aku setelah dari kelas 12 ya, setelah dari masa-masa COVID itu, nearly akhir dari tahun kelas 3 itu, aku tuh bingung besok mau magang jadi apa. Kebetulan waktu di SMK aku, itu tuh kita masa sekolahnya 4 tahun guys. Jadi di tahun keempat itu dipakai untuk full magang. Jadi waktu kelas 12 aku bingung nih, besok magangnya mau ngapain ya, mau jadi apa ya. Soalnya aku nggak ngerti aku tuh jago apa gitu. Juga aku ngerasa kayak sempat insecure, takut gitu kalau nggak bisa keep up waktu besok magang di kelas 4. Nah, waktu mepet-mepet UAS ya, waktu teman-temanku tuh lagi pada belajar UAS, mempersiapin UAS, aku tuh justru kayak curi-curi start ngambil
intern magang yang sifatnya remote, jadi nggak yang gangguin jam-jamku sekolah, dan itu tuh nggak dibayar. Itu sekiranya mungkin berjalan sekitar 3 atau 5 bulanan gitu. Nah ini dipakai untuk apa nih gitu kan? Aku pakai waktu unpaid ini pure untuk mengerti dinamika kerja tim. Aku tuh belajar dari orang-orang gitu. Nah, dan aku juga pengen ngerti gimana sih situasi orang kerja itu seperti apa gitu. Meskipun itu remote dan nggak dibayar, tetap aku ambil. Nah, ternyata waktu aku juga nyiapin materi ini guys, di tahun tersebut itu aku udah dapat offering letter ya, bukan offering letter, di DM offer gitu sama recruiter lewat LinkedIn, tapi nggak bisa aku ambil nih, karena kan aku juga masih sekolah ya, jadi waktu itu aku skip dulu. Nah, lanjut waktu kelas 4, waktu aku benar-benar magang ini alhamdulillah ketolong banget dari pengalamanku waktu unpaid intern. Jadi ini ibaratnya kayak parameter, oh ternyata orang ini udah pernah punya pengalaman loh, jadi kayak nilai plus gitu. Karena kebetulan waktu di kelas 4 ini magangnya tuh ada kayak seleksi, dan untung ya alhamdulillahnya itu lolos gara-gara ada pengalaman ini juga. Nah ini magangnya berjalan mungkin sekitar cuman 11 bulan aja, nggak lama-lama, nggak satu full setahun gitu, enggak. Dan 2 minggu kemudiannya, alhamdulillah banget aku dapat offering letter dari salah satu rekruter IT yang ada di Jogja, itu nge-DM aku lewat LinkedIn ya, pure lewat LinkedIn, langsung ditawarin ikut hiring proses, dan alhamdulillahnya lolos gitu. Nah, setelah dari setahun aku kerja di sana, aku resign karena aku ditawarin pekerjaan lagi lewat orang yang juga nge-DM aku di LinkedIn. Jadi ibaratnya teman-teman, alhamdulillah banget 3 kali dari waktu aku belum benar-benar lulus ya, belum benar-benar lulus tuh, alhamdulillahnya di DM recruiter 3 kali tuh di offering loker gitu ya. Nah untuk tips kok bisa sih aku tuh waktu sekolah dan setelah dari lulus kok bisa sih di DM terus sama orang-orang di LinkedIn gitu. Nanti untuk penjelasan ini akan aku share di section ke-3 gitu. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum masuk ke section 3, kita masuk ke bagian yang mungkin menurut teman-teman tuh ribet ya. Ini penentuan nih, kira-kira tuh teman-teman tuh cocok di bagian apa, posisi apa nih. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya IT itu banyak banget bidangnya. Kalau teman-teman ngerti IT itu karena ngoding, oke, memang ngoding adalah IT, IT adalah ngoding. Tapi IT itu sangat luas, ternyata sangat luas. Termasuk desain ya, desain juga termasuk dari roadmap di IT. Kalau tadi kata di coding bilang learning path ya istilahnya gitu. Jadi ternyata IT itu nggak cuma ngoding. Tapi teman-teman, dari sekian banyak roadmap ini, kira-kira tuh teman-teman mau pilih yang mana, itu gimana caranya? Apa aja sih parameter yang bisa menentukan, oh ternyata aku tuh cocok di sini gitu. Nah, aku punya 3 pertanyaan inti ya. Ini tuh ya sebenarnya fluktuatif ya, teman-teman bisa preferensi masing-masing. Teman-teman itu lebih suka hal-hal yang berbau visual kah atau logical kah? Apakah teman-teman suka kerja sendiri kah atau bareng tim kah gitu? Ataukah teman-teman itu suka kerjaan yang lebih structured atau ngandelin kreativitas? Kalau teman-teman pilih antara suka visual, suka kerja sendiri, dan suka kreativitas, boleh banget consider untuk ambil yang desainer. Selebihnya dari itu silakan ambil selain dari desainer. Nah, ini kebetulan aku cuma nyatet 6 doang ya, tapi sebenarnya ada banyak banget bidang di luar dari PPT ini. Silakan dieksplor lagi. Nah, kenapa sih kok akhirnya aku bisa memilih front end web development gitu ya? Kenapa enggak yang lain gitu? Jadi gini teman-teman, waktu aku kelas 10 kan aku juga menceritakan tadi kalau aku suka graphic design. Jadi waktu kelas 10, waktu aku emang lagi explore banyak hal tadi, aku tuh nyobain UI UX juga. Tapi menurutku aku nggak terlalu bisa menghabisin waktuku buat brainstorm, dan energiku tuh kayak terkuras untuk mikirin ini tuh harus gini loh proximity-nya, ini tuh UX-nya tuh harus sekian gitu, harus seperti ini biar lebih nyaman. Nah, aku nggak terlalu bisa mikirin sebunek itu. Menurutku itu sangat draining energi. Jadi aku kepikiran juga untuk melakukan hal-hal yang lebih teknikal, yang lebih logical gitu, yaitu ngoding. Tapi menurutku, aku tuh kepengen ngodingku tuh hasilnya bisa aku lihat secara visual, bukan yang kayak ngoding ya udah bentuknya data, enggak. Aku nggak bisa lihat yang demikian. Jadi ibaratnya aku tuh ada di tengah-tengah nih, di tengah-tengah antara opsi pengen desain, pengen lihat visual, dan pengen logical gitu. Nah, akhirnya karena aku di tengah-tengah ini, aku itu ngambil di bidang yang front end, karena bisa melihat hasilnya dan juga bisa ngoding. Jadi intinya aku di situ. Tapi sebetulnya juga bisa mulai kayak ke mobile ya. Tapi karena aku udah mempelajari web development, ya udah kenapa nggak lanjut aja gitu. Pikirku gitu. Nah, buat teman-teman yang katakanlah kepengin pilih, aku tuh kepengen belajar ini deh, pengen ngerti ini deh.
Itu teman-teman bisa dulu untuk lihat apa yang orang-orang lain bagiin. Coba follow dari influencer yang ada di IG, di TikTok, atau mungkin di YouTube. Lihat kegiatan mereka tuh sehari-hari seperti apa. Lihat apa yang mereka bagikan. Biasanya mereka membagikan hal-hal yang teknikal gitu ya. Lihat kira-kira teman-teman tuh tertarik nggak sih dengan postingan mereka? Apakah teman-teman lihat, oh ternyata ini seru ya, kegiatan mereka tuh sehari-hari seseru ini gitu. Yaudah, kalau katakanlah teman-teman itu tertarik sama kegiatan mereka, coba ambil small challenge. Kalau ngoding itu biasanya ada kayak di Waitress School, cobain di situ. Kalau katakanlah teman-teman tertarik nih, teman-teman bisa fokus ke itu dulu aja. Dan lupain semua opsi yang teman-teman punya. Kalau aku pribadi, aku tuh punya tips ya, biar aku tuh bisa fokus dan konsisten di situ doang gitu. Yaitu dengan cara aku ngeset waktu 6 bulan, aku pakai untuk fokus ke hal itu aja. Pelajari hal-hal teknikal. Kalau perlu, ambil course juga. Nah, nanti kan teman-teman juga bakal dapat token decoding nih. Itu boleh banget dipakai. Terus ambil sertifikasinya juga. Terus kalau perlu nanti join di bootcamp. Itu hal-hal yang lebih teknikal biasanya dibahas di bootcamp. Kayak mungkin insentif kelas dari Nona Coding juga nih ya. Nah, kalau udah mempelajari hal-hal kayak teknikal gitu, teman-teman bisa cobain untuk bikin project pertama. Either itu tuh kayak project yang dummy doang. Dummy itu biasanya project yang enggak fungsi, enggak apa-apa, atau langsung project yang real gitu. Kalau perlu juga teman-teman boleh ngikutin kayak ikut ke open source project atau mungkin kompetisi. Kalau perlu juga ikut kayak volunteer. Nah, kalau katakanlah teman-teman tertarik dalam 6 bulan nih, kok waktu mepet-mepet terakhir itu makin seru ya gitu. Ya udah, extend aja nggak apa-apa. Lanjut aja, silahkan. Nah, aku juga punya platform rekomendasi teman-teman, mungkin teman-teman belum pernah dengar atau mungkin udah. Namanya Roadmap SH, itu tuh isinya gimana sih bidang ini tuh sebenarnya harus mempelajari apa gitu. Kalau mau jadi FA itu kudu belajar apa dulu ya? Mulai dari apa dulu ya? Jadi back-end itu kudu mempelajari apa dulu sebelum mainan ini gitu. Nah itu jawabannya lewat Roadmap SH. Teman-teman nanti bisa buka di internet, atau mungkin sekarang juga boleh. Enaknya di Roadmap SH, kita tuh bisa kayak nge-checklist gitu. Katakanlah kemarin habis belajar ini, ya udah kita checklist. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata kemarin tuh udah progres sampai sini, terus kurangan mempelajari apa aja nih. Nah itu enaknya Roadmap SH. Aku juga sampai sekarang masih pakai ini juga untuk mempelajari hal kayak, katakanlah lagi mempelajari DevOps gitu ya, aku juga belajar kayak gini. Mau jadi back-end, juga mempelajari hal-hal lewat Roadmap SH ini. Nah, selanjutnya nih aku juga menyarankan teman-teman ikut komunitas. Kenapa kok aku menyarankan ikut komunitas? Karena lewat komunitas kita tuh bisa bertanya dan belajar dari orang. Enaknya tuh ya, kita belajar dari pengalaman orang itu justru lebih membuat kita jauh lebih, oh gini toh. Jadi kita belajar lebih awal gitu. Kalau teman-teman mengira bahwasanya akan menanyakan yang dirasa ya, aduh kok pertanyaanku kelihatan sangat kayak stupid question ya, kok pertanyaanku kayak pemula banget ya, itu nggak apa-apa teman-teman. Semua orang tuh orang-orang yang senior ya, semua orang-orang yang senior itu tuh pernah mengalami hal dari pemula, jadi mereka semua nggak langsung senior ya kan, mereka mulai dari pemula, dan itu nggak apa-apa banget. Kalau katakanlah teman-teman ingin bertanya, tanyaan aja, karena semua orang lewat komunitas itu tuh akan membawa permasalahan yang sama, kita akan disupport, insya Allah akan ada orang yang sering nge-support teman-teman. Katakanlah merasa ini tuh kok stupid question banget ya, itu jangan terlalu dipikirin. Dan enaknya di komunitas tuh kita bisa kayak lebih up to date sama apa yang terjadi di lingkungan. Jadi apa aja sih yang orang-orang lagi omongin tuh, N8N itu apa sih gitu, terus vibe coding itu apa sih. Nah itu kita bisa tahu lewat komunitas. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman terlewat bahwasanya enaknya dari adanya komunitas, itu tuh bisa nganterin kita ke opportunity yang jauh lebih cuan. Mungkin ini terlewat dari yang ada ya, ada di grup Telegram, itu komunitas online. Biasanya mereka punya Telegram channel yang isinya emang membagi info locker. Nah itu bisa nganterin kita ke opportunity yang lebih cuan. Nah ini ada salah satu my favorite quotes of all the time kalau lagi mempelajari hal, lagi ngomongin tentang eksplorasi gitu. Kalau lo nggak jalan sekarang, lo harus lari besok. Ini intinya apa sih guys gitu. Ini lebih kepada konsistensi ya. Mengerti bahwasanya belajar itu nggak ada yang instan gitu. Belajar seperti itu nggak ada. Fokus aja ke satu hal dan lupain semuanya. Kita terus berprogres setiap hari dan
terus konsisten. Nah, di bagian 3 nih mungkin yang section yang teman-teman tunggu ya dari tadi. Kita ketahui bahwasanya sekarang itu job apply lagi susah teman-teman. Itu fakta pahit yang harus kita terima. Kalau teman-teman pernah dengar istilah kayak tech winter, itu masih ada. Nah, gimana sih biar jadi kayak backup plan selain kita apply kerja, apa aja sih yang bisa kita siapin ya. Jadi tetap apply, jadikan ini kegiatan sampingan, jadikan ini sebagai backup plan. Tadi juga aku sempat mention tentang LinkedIn ya. Ini nanti aku akan bahas di section yang ini. Sebelum ke membahas tentang LinkedIn, teman-teman ada 3 hal inti yang teman-teman bisa siapin sebelum benar-benar apply kerja. Yang pertama, siapin CV dan porto. CV itu beda dengan portofolio. CV itu hal-hal yang biasanya lebih ke data diri, tapi kalau portofolio jauh lebih teknikal dan lebih kepada project apa aja sih yang pernah kita bikin. Biasanya portofolio seperti itu. Nah, CV sendiri ada 2 nih, ATS dan kreatif. Aku tidak melimitasi teman-teman untuk 2 hal ini ya. Katakanlah teman-teman dari kreatif kepingin pakai ATS silahkan, dan yang sebaliknya juga silahkan. Tapi banyak orang merekomendasikan kalau teman-teman kepingin dari bidang kreatif, silahkan bikin yang kreatif. Tapi aku nggak melimitasi ini, cuman aku menginfokan bahwa CV itu ada 2 jenis, yang ATS dan kreatif. Nah, yang kedua teman-teman ini lebih kepada membahas tentang personal branding. Seperti halnya kalau teman-teman melihat ada influencer di IG, di TikTok, atau mungkin di YouTube sama di LinkedIn, itu teman-teman kan juga tahu ya, kalau mereka tuh, oh ternyata mereka bisa ini nih, mereka paham ini nih, gitu. Jadi inti dari personal branding adalah kita tuh diketahui lagi belajar ini, pinter ini, atau emang mahir di sini gitu. Apa aja sih teman-teman yang bisa di-share di IG gitu, atau di sosmed-sosmed teman-teman, itu seperti halnya kayak, apa ya, hal-hal yang teman-teman itu udah pernah bikin, barusan bikin, atau teman-teman itu tuh baru tahu, itu upload aja nggak apa-apa. Atau yang teman-teman tuh tahu banget tentang ini, itu upload aja di sosmed-sosmed kalian tuh nggak apa-apa. Nah, kenapa aku mengatakan demikian? Karena dengan adanya personal branding, guys, kita tuh bisa dapat kayak kolaborasi dari teman, either teman atau dari followers kita gitu. Nah, jadi orang-orang tuh juga ngerti, kalau aku membutuhkan jasa ini gitu ya, aku tuh tahu harus menghubungi siapa. Nah, itu inti dari personal branding. Nah, ini juga bisa diraih kalau kita tuh nge-expand network kita. Jadi lingkungan dari yang di punya teman-teman tuh apa ya, lebih luas gitu. Jadi lebih mantep gitu. Dengan kita menambahkan network kita tuh bisa, ya siapa tahu ternyata teman baru kita tuh jadi jembatan rezeki gitu lah, ibaratnya seperti itu. Terus juga nge-expand network itu kita bisa ketemu nih sama orang-orang yang lebih expert tentang hal ini gitu. Nah, kita kalau juga join ke komunitas dan lain sebagainya, itu tuh kayak ibaratnya guys, kayak ikan kecil di kolam yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tadi ya aku sempat mention dan sering mention tentang link ini. Apa aja sih yang aku lakuin waktu masih sekolah dan sampai saat ini gitu ya. Mungkin sekiranya bisa jadiin referensi buat teman-teman untuk apa aja sih yang perlu diubah dari profile LinkedIn-ku gitu ya. Jadi teman-teman, katakanlah teman-teman itu masih punya bio ya, bio di LinkedIn yang tulisannya kayak undergraduate atau fresh graduate atau murid atau mahasiswa di kampus ini. Yang itu coba ubah ya. Ubah itu jadi yang lebih teknikal. Apalagi yang quote isi bionya tuh quotes gitu. Itu coba ubah untuk jadi lebih hal yang jauh lebih teknikal. Seperti halnya katakanlah lagi minat masuk ke FA, ya udah tulis aja FA gitu. Terus kalau lagi suka sama framework ini, ya udah FA React JS gitu. Kalau teman-teman merasa ragu, aduh aku tuh belum terlalu jago nih untuk ini gitu, ya udah tambahin aja entusias. Itu artinya teman-teman tuh lagi mempelajari itu gitu. Atau bisa juga lewat kata-kata seperti ini, currently learning bla 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 gitu. Berarti teman-teman lagi belajar stack ini gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk lokasi sendiri teman-teman, buat teman-teman yang emang lagi minat dan lagi niat cari kerja saat ini, teman-teman wajib banget untuk ngaktifin atau ngisi di bagian domisili lokasi ini. Kenapa demikian? Karena katakanlah rekruter itu mau cari orang yang bisa onsite ke kantor, yang lagi cari kerjaan di kantor, biasanya mereka cari-cari orang di LinkedIn itu tuh difilter by lokasi gitu. Nah, ini juga jangan lupa pasang banner open to work. Kurang lebih demikian untuk yang bio dan lokasi. Nah, untuk koneksi sendiri, aku menyarankan untuk connect ke 3 orang ini aja ya. Yaitu tech recruiter, itu tuh bisa kayak talent akuisisi atau IT talent gitu,
atau dari HR-nya langsung. Terus juga ada kayak dari alumni yang punya interest yang sama kayak kalian lagi belajar FE, ya udah connect aja ke alumni di sekolah atau di kampus kalian yang suka FE juga, atau at least yang satu rumpun di bidang IT. Nah, atau juga dengan orang-orang random yang punya interest yang sama dengan kalian. Kenapa demikian nih guys? Kenapa demikian? Karena kalau kita koneksi ke HR itu biasanya mereka ngeposting infoloker ya. Infoloker itu di dalam bentuk post. Jadi biasanya lebih cepat dieksekusinya oleh mereka dibanding lewat fitur job yang ada di LinkedIn. Nah, untuk 2 orang terakhir nih, kenapa ya? Kenapa kok aku harus connect ke 2 orang terakhir? Nah, perlu diketahui bahwasanya algoritma FYP di LinkedIn itu sedikit beda ya. Itu tuh kita akan dapat postingan-postingan di FYP itu lewat interaksi dari mutual kita, koneksi kita. Interaksi itu either dari kayak like, repost, atau komen dari postingan orang lain. Jadi either ketika mereka itu lagi nge-like postingan atau memberi interaksi ke hal-hal postingan yang lebih teknikal, atau postingan loker. Nah, itu kan nanti bakal muncul di FYP kita. Barangkali teman-teman lagi kepengen nyari kerjaan itu, oh ternyata dapat dari di-like sama mutual kalian, gitu istilahnya. Nah, About Me sendiri, ini boleh banget teman-teman isi dengan stack atau tool, jadi isinya lebih teknikal ya guys. Isinya stack atau tool yang teman-teman udah pernah pakai gitu ya. Juga sama project-project yang udah pernah teman-teman pada bikin. Kalau perlu juga tambahin kayak kompetisi ya. Kalau pernah menang kompetisi tambahin, dan kalau katakanlah juara itu malah mantep juga. Karena kalau di About Me itu ada kayak angka-angka, itu biasanya lebih disukai sama recruiter. Nah, kalau ketersediaan ini sendiri, ini optional ya. Kalau teman-teman open to work full time sama freelance, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, untuk work experience dan project sendiri ini mungkin katakanlah teman-teman belum ada work experience, di bagian project teman-teman bisa tambahin role teman-teman tuh di situ apa aja sih gitu kan. Peran teman-teman di situ ngapain gitu. Terus tag yang dipakai itu juga apa gitu. Juga jangan lupa mention dalam bentuk tip-tip gitu ya. Terus kalau katakanlah projectnya itu pernah dipakai sama orang, sebutin ini tuh udah membantu orang ngapain sih gitu kan. Achievement-nya tuh apa gitu loh. Nah, untuk work experience demikian. Nah, untuk sertifikasi sendiri teman-teman, ini kalau katakanlah teman-teman punya sertifikasi boleh banget tambahin. Kayak contohnya nanti kan kita juga bakal dapat token decoding ya. Ini boleh banget teman-teman ambil course, terus ambil sertifikasinya, cantumin itu juga di LinkedIn. Kayak punya aku juga, aku nyantumin di coding, memulai pemrograman dengan Dart. Nah, tambahin skill-skill apa aja yang kalian pelajari selama ngambil sertifikasi itu. Jangan lupa cantumin juga credential ID biar ini tuh sertifikasi yang valid gitu. Nah, untuk skill-skill sendiri, teman-teman aku sarankan teman-teman untuk memperkaya keyword ya. Banyakin aja skill-skill yang ada di profile, nggak apa-apa. Apa aja sih yang bisa teman-teman tambahin di section skill ini? Yang pertama, skill-skill yang teman-teman pakai, yang pernah pakai di project yang lama. Terus juga skill-skill yang teman-teman tuh pernah pakai di project saat ini. Terus stack atau tool yang teman-teman itu pernah handle, dan juga stack atau tool yang teman-teman cukup untuk memahami basic atau konsepnya, itu tambahin aja nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena kalau semakin kita memperkaya keyword yang ada di profile kita, yaitu profile kita jauh lebih searchable, kurang lebih demikian ya guys. Nah, sebelum benar-benar teman-teman apply ya guys, seperti halnya waktu aku lakukan dulu, aku tuh biasanya ngecek job portal. Kenapa demikian? Ini tuh lebih kepada memantaskan diri. Aduh, aku tuh takut mau apply ini ternyata aku tuh belum sesuai loh sama pekerjaan ini. Ya udah, kita pantaskan diri dulu. Karena kalau memantaskan diri ternyata itu bukan cuma perihal jodoh doang ya. Ternyata kerjaan itu juga harus memantaskan diri. Gimana sih cara yang biasa aku lakukan waktu dulu masih sekolah? Yang pertama, aku ngecek di job portal. Aku filter nih, kan ada tuh filter by pengalaman. Juga cari posisinya apa gitu. Cari posisi dengan pengalaman sekian. Cari dan baca-baca job vacancy yang ada, infoloker yang ada. Terus coba kalian bandingkan dengan satu yang lainnya, baca-baca bagian requirement-nya. Terus compare dengan yang lainnya, lihat kata-kata yang sering muncul itu tuh apa aja sih, katakanlah yang FE nih. Ada kayak Next, React ya kan, terus juga ada REST, GraphQL, JavaScript, TypeScript. Nah itu kan biasanya memang orang-orang FE pelajari. Nah,
itu kata-kata yang sering muncul itu kamu pelajari aja gitu. Kalau kalian menemukan kata-kata yang unfamiliar, aduh di locker ini kok ada keyword ini ya, tapi kok di locker ini nggak ada. Nah itu biasanya memang dari preferensi perusahaannya. Kalau kayak gitu biasanya boleh di skip, tapi kalau teman-teman ngerti atau pengen belajar itu juga boleh. Contohnya kalau dari gambar ini kayak Zasten, terus ada Prisma dan Drizzle, itu memang dari preferensi perusahaannya. Nah, katakanlah teman-teman udah apply ini ya, biasanya pertanyaan nih, setelah apply kerjaan tuh biasanya ada proses seperti apa aja sih? Yang pertama, bakal ada screening CV dulu oleh HR-nya. Kalau teman-teman lolos, bakal dimasukin ke HR interview. Ini biasanya ngomong sama HR-nya langsung, apa aja yang dibahas di situ. Biasanya jauh lebih administratif ya, hal-hal kayak gaji dan hal-hal yang berbau administratif. Nah, kalau user interview ini jauh lebih teknikal ya teman-teman. User ini siapa sih Kak gitu ya kan, biasanya orang banyak yang tanya kayak gini, user ini siapa sih? Nah, user ini adalah orang internal dari perusahaannya. Either itu tuh nanti bakal jadi manajer kamu besok, atau teman kerja kamu besok, atau justru malah kayak si level gitu, si levelnya langsung. Nah, kalau di user interview ini biasanya untuk yang ngoding kita akan diberi live code ya. Kita akan dikasih quiz gitu, live code, atau bentukannya take home test gitu. Mungkin juga bisa dikasih kayak test case. Nah, nanti kalau setelah dari user interview, kita biasanya langsung dikasih hasilnya, either kamu lolos atau tidak. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan gitu, kita tuh cukup 4 tahap ini doang. Kalau lebih dari itu, biasanya memang dari preferensi dari perusahaannya. Nah, ini ada juga nih, my favorite quotes of all the time, kalau perihal lagi pertama kali nyari kerja gitu. Katakanlah, ya tentang nyari kerja lah. Rip to the opportunities we miss because of shyness and low self-esteem gitu. Ini biasanya dirasain sama orang-orang yang baru memulai, ingin mencari pekerjaan pertama. Tantangannya kok jadi makin takut ya? Kok ragu-ragu ya mau ngambil pekerjaan ini ya? Kalau katakanlah teman-teman itu di offer pekerjaan, menurutku ambil aja guys. Selagi kita masih fresh graduate itu kayak semua hal jadi kayak nothing tulus gitu. Dan jangan terlalu picky sama kerjaan pertama. Katakanlah memang akan mendapatkan gaji yang rendah, at least UMR lah, ambil aja nggak apa-apa. Selama as long as ini tuh tidak menyalahi aturan ketenaga kerjaan ya. Katakanlah, loh kok kerjanya 50 jam dalam seminggu, itu boleh banget dipertimbangin lagi ya. Terus juga lembur kok gak dibayarnya, itu boleh banget dipertimbangin. Terus juga untuk nembak gaji ini yang pertama kali, jangan terlalu ngandelin Almed. Ini bukan kataku, ini kata dari manajerku waktu aku magang. Jangan terlalu ngandelin Almed. Mentang-mentang dari top 3 kampus, langsung nembak gaji sekian. Nah itu jangan, karena di IT, kita itu dites by technical. Bukan karena kita dari lulusan ini, enggak. Jadi buat teman-teman yang dari mungkin kampusnya bukan ternama, itu juga termasuk hal-hal yang sangat menolong ya buat kita gitu. Nah, kalau teman-teman ada offer ya, di offer suatu hal, menurutku ambil aja guys. Karena kalau kita nggak ambil, kita tuh udah pasti nggak lolos. Kalau kita ngambil, kita jadi kayak punya 2 opsi. Either kita itu lolos atau tidak. Tapi kalau kita nggak ngambil sama sekali, itu kita sudah pasti tidak gitu ya. Kalau kita punya 2 opsi, kenapa tidak gitu loh, ambil aja. Nah ini di bagian yang terakhir ya. Gimana sih rasanya jadi women in tech? Gimana sih jadi rasanya perempuan di bidang IT? Apa aja sih kendala yang dialami gitu ya? Dan gimana sih cara survive-nya? Nah, teman-teman, ini tuh sebenarnya meme yang aku buat ya. Ini karena membawa dari perasaan sehari-hari, makanan sehari-hari. Udah jelasin capek-capek nih di grup, terus juga udah bantuin orang. Habis nanya, kita jawab gitu. Tapi kok akhir-akhirnya dijawab kayak, makasih bang, makasih om, makasih pak, makasih mas gitu. Nah itu fenomena seperti ini tuh kenapa kok bisa terjadi gitu. Ini mungkin ya guys, karena kita itu juga kehilangan atau kekurangan role model perempuan di IT. Jadi banyak yang mengira mungkin IT itu masih semuanya laki-laki. Terus juga kalau ada perempuan pun kayaknya bukan yang sering aktif di komunitas deh gitu. Jadi pemikiran itu sebenarnya juga salah ya. Jadi tapi ini hal-hal yang akan sering kalian temukan ketika berkomunitas gitu. Nah, tapi sebenarnya problem yang sering kita temukan waktu menjadi perempuan di IT itu seperti apa sih gitu. Yang pertama mungkin dari impostor syndrome ya. Impostor nih seperti apa gitu.
perasaan apa sih gitu. Yang pertama dia tuh lebih ke perasaan seperti ragu guys, kayak ragu, takut nggak capable, takut ini tuh nggak pantas gitu. Aku tuh belum pantas untuk nyobain ini gitu. Tapi ini lebih kepada perasaan individu ya, menurutku lebih ke perasaan individu karena laki-laki mungkin juga merasakan demikian. Cuman mungkin akan terasa jauh lebih berat karena kita punya ekspektasi lingkungan dan untuk perempuan biasanya mungkin kerasa lebih double effort ya. Itu untuk imposter syndrome. Terus juga mungkin teman-teman kayak bingung nanya, aduh mau nanya hal-hal teknikal kayak gini enaknya ke siapa ya? Terus nanya hal-hal yang tentang administratif kayak kerja kayak gini enaknya konsulin ke siapa gitu. Dan juga kita kayak punya ruang yang cukup limit ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa aku malu nih kalau nanya ini ke laki-laki gitu. Jadi kita kekurangan juga sebenarnya role model perempuan. Terlebih buat teman-teman yang lagi tinjur katakanlah demikian. Tinjur dari jurusan yang sebelumnya bukan teknikal ke IT gitu. Kan kita jadi kayak nggak punya temen nih untuk bertanya hal gitu. Jadi bingung nih mau nanya ke siapa. Juga ada fenomena gender bias guys. Itu lebih kepada stereotip ya. Cara pandang perilaku orang lain, lingkungan gitu ke perempuan gitu. Itu biasanya cara pandang yang kayak meremehkan atau lebih ke merendahkan perempuan itu akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma di IT doang. Nah, yang keempat ini ada bergantung nih. Biasanya kita bergantung sama orang lain atau tutorial. Itu lebih kepada kayak kita tuh kepengen quick solve, kepengen hal ini tuh cepat kelar gitu. Biasanya kita tanya ke teman yang lebih jago, ini gimana sih cara benernya gitu. Benerin kode ini dong gitu. Kalau ke ChatGPT bisa gini nih. Chat, tolong bikinin kode ini. Chat, tolong benerin ini. Loh, ini kok salah chat gitu. Biasanya kan kita malah marah-marahin ChatGPT gitu ya. Atau kalau teman-teman masih belajar tuh biasanya ngikutin tutorial banget. Jadi apa yang teman-teman lihat cara bikin CRUD di YouTube, ya udah kita semua ikutin dari yang di YouTube. Plok ketiplok. Nah, boleh banget teman-teman untuk tambahin sedikit di adjust, ditambahin suatu fitur baru gitu untuk mengasah dan nggak terlalu tutorial gitu ya. Ada juga fenomena di mana kita udah ngerasa lost motivasi. Dan itu mungkin akan ada buat teman-teman yang udah berkarir. Kayak udah kerja gitu ya. Aduh, nggak mau explore lagi. Nggak mau capek, males gitu. Atau mungkin malah kayak udah jatuhnya ke overwhelm jatuhnya guys. Kayak, aduh, udah seharian kerja ngoding kok harus belajar ngoding lagi sih. Itu kan biasa dirasain orang-orang yang kerja gitu ya. Nah, kalau aku pribadi, gimana sih cara survive dari permasalahan-permasalahan yang tadi? Kalau aku pribadi, untuk impostor syndrome, aku biasanya nyatet dokumen apa aja yang udah aku lakukan ya. Progres itu udah sejauh apa gitu. Jadi biar aku tuh bisa ngelihat, oh ternyata codinganku waktu awal belajar sejelek ini ya. Oh ternyata desainku waktu awal-awal tesnya sangat jelek ya gitu. Nah kalau teman-teman merasa hal-hal yang teman-teman lakukan di masa lalu itu jelek, berarti tandanya kita berkembang. Itu intinya. Nah, untuk teman-teman yang bingung nih, nanya ke siapa ya tentang ini, saranku balik lagi teman-teman ke komunitas, join komunitas. Itu karena di komunitas kita bisa nemuin mentor, kayak mungkin di Nona Coding itu juga bisa jadiin komunitas kan, untuk cari mentor. Ini tuh tanya yang lebih nyaman ke cewek-cewek ini loh, gitu. Terus, lewat komunitas kita tuh membawa permasalahan yang sama, kita akan dirangkul dan akan disupport, karena semua orang pernah jadi pemula gitu. Intinya guys, untuk bingung nanya ke siapa itu, tanya aja nggak apa-apa, karena malu bertanya itu sesat di jalan, itu intinya. Nah, untuk gender bias, ini sebenarnya sesuatu yang kita tuh nggak bisa kontrol juga ya sebenarnya, karena itu adalah stereotip yang mungkin udah lahir juga dari sebelum kita lahir. Jadi, daripada memikirkan atau memberikan energi kita itu full hal-hal yang demikian, forsir aja energimu untuk hal-hal yang lebih positif seperti fokus aja ke apa yang teman-teman tuh kerjain gitu. Buktiin ke orang-orang kalau kamu tuh emang bisa gitu. Ibaratnya kayak sedikit bicara dan banyak bekerja gitu. Nah, untuk teman-teman yang selalu bergantung sama orang lain atau selalu bergantung ke tutorial gitu ya, istilahnya tutorial hell, teman-teman tuh bisa mulai ubah mindsetnya dari yang awalnya minta tanya ke ChatGPT. Benerin ini dong, bikinin ini dong. Ubah kalimat itu jadi, sebelum aku mempelajari ini, aku tuh perlu paham apa ya? Untuk mempelajari ini tuh, sebenarnya aku tuh kudu ngertiin apa gitu. Sebenarnya konsep dari ini tuh apa sih? Nah,
enaknya kalau nanya ke ChatGPT kayak gitu, kita tuh diberikan analogi yang lebih masuk ke kepala daripada kita ngelihat tutorial 1 jam gitu. Itu enaknya. Jadi semua senior yang ada ya, semua senior tuh mereka itu paham sama konsep suatu hal, bukan karena mereka itu paham sintaks. Mereka itu nggak ngapalin sintaks, guys. Jadi katakanlah memang mereka tuh ingin pindah dari JS, Go, Python, itu tuh enak switchingnya karena mereka udah paham konsepnya. Oh, kalau mau buat ini kudu belajar ini, ya udah tinggal cari di website dokumentasinya. Ngapalin sintaks itu enggak ada. Itu terjadi karena mereka melakukan hal-hal yang repetitif, yang sering diulang gitu. Teman-teman juga akan merasakan hal demikian ketika teman-teman sering melakukan hal-hal itu terus. Nah, untuk yang perasaan seperti kehilangan motivasi ya, ini lebih kepada menurutku istirahat aja. Katakanlah kemarin itu tuh belajarnya 8 jam, ya udah sekarang 1 jam aja atau mungkin 30 menit gitu. Jadi tetap konsisten tapi juga tetap istirahat. Gitu enaknya. Nah, teman-teman pada akhirnya ini tuh tentang kamu dan diri kamu sendiri juga. Jangan terlalu bandingin kamu dengan orang lain saat ini ya. Karena itu adalah hal yang nggak comparable. Kalau kamu bandingin kamu dengan orang lain, itu justru nggak comparable. Karena mereka mungkin punya privilege yang jauh lebih mantep ya, yang kita nggak dapetin. Nah itu jangan di-compare. Lihat aja ke belakang, lihat terus apa aja yang udah kamu lakuin, progres kamu tuh sudah sejauh apa. Kalau kamu lihat ke belakang, berarti kamu bisa lihat, oh ternyata udah segini nih, belajarnya udah berprogres terus nih. Yaudah lanjut, karena kita tahu, kalau kita sering jalan, berarti kita akan jalan terus. Tapi kalau kita melihat ke orang lain, kita tuh akan bandingin dan nge-stuck di situ terus. Jadi kita berhenti. Bukannya lanjut, malah kita berhenti dan bandingin dengan orang lain. Karena itu sangat menghambat progres kita ya. Tetap terus lihat ke belakang, bandingin sama kamu yang kemarin, bukan orang lain di hari ini. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman, bisa aku sharing-sharing hari ini. Teman-teman kalau punya pertanyaan boleh banget ditanyain di kolom chat. Aku kembalikan waktunya ke Mbak Ocha. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Riza, Masya Allah. Nah, silakan. Oh, oke, langsung ada nih. Tadi yang resen ya. Silakan yang langsung mau Boleh. bertanya. Boleh, open mic. Tadi pertama siapa ya yang raise hand? Kak Ica, Kak Anissa Nurul Azhar. Saya tahu mungkin mau ditulis aja nih, mungkin malu ya. Kalau open mic boleh ditulis di kolom chat. Nanti aku bacain. Oh ini ada Kak yang tanya PPT-nya, boleh di-share Kak? Boleh nggak Kak? Boleh. Nanti aku share-share di grup ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin baca-baca lagi. Oke, nanti di-share ya guys. Baik banget Kak Riza, Insya Allah. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Tadi ada yang resin siapa ya? Kolom chat aja mungkin. Karena ini Kak, tadi tuh sebenarnya udah sangat padat gitu ya materinya. Lengkap gitu. Ya nih teman-teman, katakanlah kepingin nanya-nanya nih. Gimana sih Kak ngebit gaji pertama gitu katakanlah. Nah itu tuh sangat penting dan membingungkan ya. Iya ya. Iya. Kalau kita nggak pengennya banyak. Samain aja Pak sama Bapak gitu ya. Iya benar. Iya tuh. Kalau bisa begitu. Nah, buat teman-teman tuh yang masih kepikiran gimana sih kalau apply kerja pertama kali gajinya itu gimana ngebit pertamanya gitu. Ada salah satu platform yang sampai sekarang aku juga masih pakai guys, yaitu namanya Glassdoor. Aku akan catat juga di komen nanti. Itu tuh isinya salary ya, info salary dari suatu perusahaan. Katakanlah ada perusahaan yang lagi buka nih untuk posisi sekian. Ya udah kita cek aja lewat Glassdoor, filter company-nya. Akan ada orang yang nge-submit salary. Nah kalau nggak ada boleh banget coba untuk lihat di pasar itu posisi ini tuh lagi rame harganya berapa sih, atau mungkin kalau
punya teman, tanyain aja gaji di kantormu tuh berapa gitu. Atau mungkin di akhir bulan atau mungkin di tahun ini bakal ada salary survei ya. Biasanya kalau teman-teman tahu dari HRD Bacot, itu dia lagi ngadain salary survei tahunan, memang annually gitu. Ada juga dari salary survei tahunan yang lalu juga ada. Teman-teman bisa ngecek di situ gaji untuk posisi ini di lokasi ini itu tuh berapa. Nah, kalau teman-teman struggle untuk ngebit gaji, itu boleh banget lewat Glassdoor atau salary survey. Kurang lebih demikian, Kak Ocha. Oke, linknya nih udah di-share juga sama kita Oh nih. iya nih, mantap. Boleh langsung Thank you. dicari gitu ya guys. Boleh dilihat langsung gitu. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada yang ternyata dari teman-teman di sini ternyata banting setir gitu ya. Soalnya aku juga pernah tahu tuh Kak, kayak yang tadinya kuliahnya apa tiba-tiba jadi developer, tiba-tiba jadi UI UX gitu tuh banyak tuh kalau misalnya di company-company. Ah iya. Ini ada pertanyaan. Oke, aku bacain. Halo Kak, mau nanya. Sebenarnya kalau ada locker yang requirement-nya butuh Tailwind, IX, dan lain-lain, kalau kita cuma punya satu porto tentang itu, lamar aja atau butuh beberapa porto tentang itu sih? Nah, gimana tuh Kak? Dari Kak kalau aku pribadi nih ya, makasih dari Kak Kinanti untuk pertanyaannya. Kalau aku pribadi, katakanlah kita belum terlalu jago di hal demikian, nggak apa-apa. Biasanya mereka akan kasih waktu yang namanya probation ya. Itu sekitar 3 bulan atau 6 bulanan dari perusahaan untuk kita tuh bisa adaptasi dengan teknologi yang mereka pakai di perusahaan atau adaptasi sama lingkungan. Jadi kalau teman-teman ada ngerasa, oh ternyata aku bisa di React nih, tapi Tailwind-nya belum, aku belum mempelajari Tailwind, aku belum ngerti katakanlah unit testingnya aku belum belajar gitu, ya udah apply aja nggak apa-apa, nanti ikut dulu hiring prosesnya, kalau ada offer ikutin aja. Kurang lebih demikian. Jadi gitu ya Kak Kinanti. Apakah jelas Kak Kinanti jawabannya? Semoga jelas ya. Ini selanjutnya dari Kak Novi Andriani. Kak mau nanya gimana pendapat kakak-kakak semua terkait generalis dan spesialis dalam dunia kerja IT. Soalnya aku dilema, aku suka belajar atau udah kerja multi role, FE, BE, full stack, mobile, AI, tapi gak ada yang master banget. Jadi kadang agak ragu atau minder soalnya gak master banget. Itu gimana Kak menurut Kakak? Nah ini posisinya pas banget ya waktu kayak aku nge-explore tuh ya guys. Di waktu kelas 11-12 itu karena masaku lagi explore banyak hal, aku ngerasa, aduh kalau misalnya apply ini kok kayaknya aku belum terlalu jago ya. Akhirnya aku tuh memutuskan dari sekian banyaknya opsi yang aku punya, kayak roadmap yang aku dapetin waktu itu, kalau mau apply ke sini nggak terlalu jago, masih yang kayak basicnya gitu. Akhirnya kenapa aku tuh memilih fokus ke satu hal dulu. Jadi menurutku untuk kerjaan pertama, teman-teman boleh specialize dulu. Baru nanti kalau udah dirasa, aduh udah medior nih, udah senior nih, baru boleh generalize gitu. Jadi pelajari dulu satu hal, nanti kalau udah dirasa cukup mahir, apply aja dulu di situ. Terus kalau udah ngerasa mantep nih, baru boleh untuk explore di bidang lainnya. Kalau menurutku demikian. Oke, begitu tadi ya. Berarti tadi dari Kak, siapa yang lupa? Dari Kak Novi, jadi begitu. Menurut Kak Riza, kita belajar dulu specialize untuk satu role gitu ya Kak. Kalau udah mantap di situ, baru kita explore untuk yang lain. Kak Ines Wafia, mungkin mau on mic boleh? Mau bertanya? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ines Wafia. Saya salah satu mahasiswa IDN juga. Di sini saya mau bertanya, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapin selama berkarir dunia pemrograman atau dunia kerja gitu Kak? Oke, mungkin lebih kepada gimana sih caranya biar kita keep up ya. Ini makasih banget pertanyaannya. Lebih kepada gimana sih caranya biar kita tuh bisa keep up terus. Karena kita tahu bahwasanya di IT itu masih male dominated dan gimana caranya biar kita itu bisa membaur dengan mereka gitu. Mungkin teman-teman punya batasan tersendiri, tapi nah itu dia tantangan dari kita yang sebagai perempuan, mungkin juga muslimah ya. Itu masalahnya adalah gimana caranya kita itu biar bisa tetap keep up, bisa ngerti apa yang dibicarain orang-orang selama ini, dan gimana biar kita tuh bisa berbaur sama mereka. Intinya lebih kepada itu sih. Juga dari beberapa temanku itu mungkin pernah cerita juga ada permasalahan kayak
ya yang sempat aku sebut ya kayak gender bias gitu biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin kalau teman-teman akan merasakan demikian, ketahuilah bahwa ada company, ada perusahaan yang emang nge-support hal-hal seperti perbedaan kayak gitu. Jadi kalau dirasa itu cukup mengganggu, boleh consider untuk coba opportunity lain yang lebih ngertiin tentang mental kita ya. Gen Z kan ibaratnya ngomongin tentang mental nih gitu. Nah, demikian sih Kak Inas. Semoga menjawab ya. Oke, cukup menjawab Kak Ines? Ya, Kak, makasih. Oke, thank you Kak Sama-sama. Ines. Oke, selanjutnya dari Kak Hana Anladiva. Halo Kak, izin bertanya, apa skill atau keahlian paling penting yang harus dimiliki perempuan yang ingin masuk kerja ke dunia IT? Apa tuh Kak kira-kira skill terpenting? Skill terpenting ya, sebenarnya kalau ngomongin skill tuh guys, skill technical itu bisa kita pelajari, ingat itu. Jadi kita bisa baca-baca dokumentasi, kita bisa praktek terus, itu adalah skill-skill technical. Tapi yang lebih penting, yang mungkin aku juga nggak mention di PPT, itu tentang soft skill sih, gimana caranya kita bisa berkomunikasi gitu kan. Terus bisa, ngerti sama lingkungan gitu. Yang penting kalau dari magang atau mungkin kerja pertama, keahlian yang paling penting adalah komunikasi. Jadi orang yang komunikatif dan kita bisa keep up, bisa adaptif sama lingkungan. Kurang lebih demikian. Oke, thank you Kak. Mungkin menjawabnya sudah ya berarti Kak Hana. Terus selanjutnya dari Kak Kalila Prinsesa. Halo Kak, izin bertanya, kebetulan aku nanti kelas 12, aku akan melakukan PKL. Nah, kira-kira ada tips gak Kak untuk mendapatkan magang yang berkualitas? Magang yang berkualitas. Semua magang menurutku berkualitas guys. Jadi semua opportunity yang ada bakal kerasa berkualitas bagi kita yang belum punya pengalaman. Jadi kenapa aku bilang kalau teman-teman dapat offer, ambil aja. Karena FG itu semua tuh nothing tulus, ambil aja, praktek aja nggak apa-apa. Untuk jadi mendapatkan magang yang berkualitas, menurutku semua magang itu berkualitas ya. Mungkin perlu dispesifikin nih pertanyaannya, apakah menjadi orang yang berkualitas di tempat magang atau gimana ini? Kalau yang dimaksud adalah gimana sih jadi orang yang berkualitas di tempat magang? Deketin aja senior-senior yang ada di sana, belajar banyak dari mereka, belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, itu adalah cara cepat untuk kita bisa tahu. Jadi kita kayak di umur sekian udah ngerti hal sekian karena kita dikasih tahu dari pengalaman orang. Kalau aku pribadi seperti itu Kak Lila. Oke, begitu ya Kak Kalila. Ini Kak Hana Anladiva mau angkat tangan? Mungkin mau on mic? Nah, Diva. Halo Kak. Halo. Halo Kak, izin bertanya. Kakak pernah nggak merasa menyerah dalam suatu bidang yang kakak kerjain gitu? Kalau misalnya kakak pernah merasa menyerah, dan apa motivasi kakak untuk bertahan dengan bidang tersebut? Sekian Kak. Oh iya, oke Kak Hana, terima kasih untuk pertanyaannya. Menyerah ya, mungkin lebih kepada kehilangan motivasi yang sempat aku mention nih. Itu biasanya aku rasain ketika udah settle nih pekerjaannya, udah dapat kerja, terus juga enggak mau ekspor lagi, jadi enggak mau belajar tentang front end lagi. Nah itu aku pernah merasakan hal demikian. Tapi aku lebih fokus kepada setelah dari merasa kehilangan motivasi, aku ngerasa aku tuh bisa nge-expand di hal-hal yang lain. Menurutku, mungkin itu karena kita ngerasa bosan ya guys. Jadi kalau udah ngerasa bosan, aku biasanya pindah ke hobi yang lain yang mungkin masih mirip-mirip dari apa yang saat ini aku kerjakan. Jadi tetap explore hal yang lain, tapi cari yang menarik. Intinya sih cari hal yang menarik dari apa yang kamu ingin pelajari. Gitu sih Kak Hana. Oke, jelas ya Kak Hana. Ya, terima kasih banyak Kak. Semangat Kak Hana. Terima kasih. Oke. Selanjutnya guys, aku mau ngasih tahu lagi, mengingatkan bahwa nanti kita ada hadiah menarik untuk peserta paling aktif gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kalian on mic aja gitu biar bisa langsung tag up sama Kak Riza gitu ya. Jadi yang udah ditulis ini mungkin bisa langsung on mic aja nih yang udah punya pertanyaan. Silakan. Kak Caroline mungkin?
Oh, ada nih Kak Nael, silakan. Halo kakak, aku mau nanya, gimana sih biasanya kan kalau misalkan kita sebagai anak yang mau magang, terus kalau kita mau nge-apply internship gitu, misalkan perusahaan kan punya banyak kualifikasi kan, misal harus lulus S1 dulu, harus udah bisa skill ini itu dulu. Nah, sebagai anak yang mau magang, kadang kan kita perlu untuk coba-coba aja dulu. Terus habis itu kita mau apply tuh ke perusahaannya. Apa sih yang HRD lihat dari applyan kita ini? Sedangkan kita belum lulus S1 misalkan. Terus gimana tanggapan mereka atau ya gitu, Kak? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Mungkin ini juga bukan dari perspektif HRD ya, karena aku juga bukan HRD nih teman-teman. Tapi yang mungkin membuat kita lebih stand out ya di profil kita atau di CV kita itu ya jauh tentang hal-hal yang teknis seperti aku bilang tadi sebelumnya. Kalau di IT itu kita udah nggak mandang lagi almet mana. Biasanya memang persyaratan kayak harus S1 gitu, harus S2 dan sebagainya, harus D3. Itu memang kayak persyaratan administratif, tapi aku juga nggak bilang ya kalau teman-teman tuh nggak usah kuliah. Tetap kuliah, lanjut aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman juga masih lagi kuliah, juga boleh banget apply. Meskipun belum dapat sarjana ya, gelar sarjana tetap aja apply, nggak apa-apa. Yang biasanya dilirik sama recruiter itu tentang yang pertama, skill-skill yang kalian udah pernah pakai ya, yang pernah kamu punya dan kalian tuh tahu gitu, yang sempat aku mention 3 tadi itu. Juga sama project. Nah ini project paling core ya, menurutku paling inti. Itu kenapa sih project itu sangat inti? Karena dari project, recruiter tuh bisa ngelihat, oh ternyata orang ini tuh udah pernah bikin ini loh. Berarti orang ini paham dong gitu tentang ini. Nah biasanya memang dari project. Atau juga kerjasama ya, biasanya freelance, mungkin project-projectan bareng sama teman-teman yang dirasa belum fungsi, itu nggak apa-apa juga, termasuk termasuk inti dari apa yang lebih membuat profil kita stand out. Waktu aku dulu magang guys, pertama kali magang, itu aku cuma ngelempar CV yang isinya project slicingan website. Jadi kalau teman-teman tahu front end itu ada proses slicing website. Jadi yang bentuknya desain menjadi codingan yang bisa muncul di website. Nah itu udah cukup ngebuat profilku saat itu stand out. Jadi rekruternya itu udah ngelihat, oh udah pernah bikin ini, dan itu ketolong dari project yang istilahnya dummy project alias project yang belum terlalu fungsi, itu tetap juga termasuk bisa dipakai buat portofolio. Itu Kak Nael. Oke, Terima kasih banyak kakak. Oke, sip. Oke, selanjutnya ada yang mau on mic? Mungkin Kak Caroline mau on mic? Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Tadi saya mau nanya, waktu itu di tahun 2022 kan, saya pernah nge-posting konten tentang treats, PP couple sama tips bermanfaat buat di akun sosial media, akun pertama. Nah, terus untuk selanjutnya itu akunnya kan udah mulai rame tuh FYP sampai view-nya udah mungkin 1 juta lebih. Nah, sekarang di tahun 2024 itu akunnya udah nggak aktif lagi. Jadi gara-gara ada tugas sekolah sama ujian, jadi udah nggak aktif lagi. Nah terus sekarang masih aktif sih, tapi udah ganti sama akun barunya. Sekarang aktifnya itu sekarang nge-posting konten tentang kayak hasil fotografi sama hasil karya-karya desain gitu. Jadi itu bisa ini nggak dimasukin ke CV nggak atau portofolio gitu? Makasih Kak. Oke, Kak Caroline, makasih banget pertanyaannya. Itu menurutku bisa banget. Even itu katakanlah mungkin kayak dari hobi ya. Kan kalau fotografi itu datangnya dari hobi. Itu boleh banget. Katakanlah teman-teman juga ngeposting mungkin affiliate or something. Nah itu juga termasuk achievement ya. Achievement yang teman-teman punya. Untuk menggayat FYP itu tuh sangat sulit guys. Jadi kalau teman-teman pernah FYP or something itu juga termasuk pencapaian, dan itu boleh juga dimasukin ke CV atau portofolio. Nah ini mantep banget kalau kakaknya apply ke posisi-posisi yang lebih kayak social media or something, itu boleh banget dimasukin ke CV Kak Caroline. Even itu udah kayak ya mungkin tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu, itu nggak apa-apa, masukin aja.
Oke, begitu ya Kak Caroline. Ini terjawab ya. Iya, kasih Kak. Oke. Sama-sama. Selanjutnya Kak Azwa Halisa. Mungkin mau on mic aja Kak? Silakan, biar langsung bisa tek-tek gitu ya sama Kak Rizanya. Kak Azwa Halisa. Aku mau bacain aja ya. Nih, Kak izin bertanya, selain skill teknis, soft skill apa yang menurut Kak Riza paling penting bagi wanita untuk sukses di dunia teknologi? Soft Oke, skill. ini mungkin mirip-mirip dari pertanyaan sebelumnya ya. Soft skill apa yang sangat penting untuk di IT gitu. Yang pertama ya tadi aku sempat sebutin juga tentang gimana sih kita bisa komunikatif sama orang. Jadi kita itu juga bisa kerja sendiri dan kerja bareng tim. Itu intinya. Kalau di bagian dunia kerja tuh itu intinya bisa kerja sendiri atau bareng sama tim. Nah itu lebih kepada perasaan kita tuh bisa adaptif sama lingkungan. Cepat tanggap dan adaptif dari lingkungan sama komunikatif itu udah inti dari soft skill sih Kak. Kurang lebih demikian. Oke, terjawab ya Kak Aswa. Jadi soft skillnya itu dari Kak Riza udah jelasin. Kemudian ada dari Kak Nisrina Asep Al-Katiri. Kak izin bertanya, kalau mau mulai tahap awal karir gitu, lebih baik fokus memperdalam satu skill dulu biar expert atau belajar banyak skill gitu walaupun dasar-dasarnya aja gitu. Nah ini mungkin pertanyaannya mirip yang tadi ya, generalize atau specialize gitu. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, untuk karir pertama aku sangat merekomendasikan untuk jadi spesialis dulu, expert di dalam satu hal, satu bidang dulu. Baru kalau udah dirasa mahir atau mungkin bisa settle lah, boleh stabil gitu di posisi tersebut, ya udah baru boleh untuk generalize. Tapi aku juga nggak membatasi teman-teman katakanlah dari awal kepengen mempelajari, itu nggak apa-apa banget. Tapi biasanya orang-orang itu ngerasa overwhelmed kalau belajar semua hal dalam satu waktu. Nah, itu mindset yang perlu diubah juga. Daripada kita terlalu fokus sama banyak hal, itu boleh untuk fokus ke satu hal dan konsisten di situ dan jadi expert di bidang itu. Kalau teman-teman emang minat dan niat untuk di posisi tersebut. Kalau aku tuh gitu ya Kak. Oke, thank you Kak. Terus selanjutnya kita sekarang masih punya waktu 3 menitan lagi ya, sampai 11.15. Ini kita tanya apa ini? Masih lumayan ya. Ini dari Kak Safa Sabita Kak. Ada yang langsung kita sama yang ini dulu aja ya, yang open mic aja dulu. Kamu Fida Salma silahkan. Kak mau tanya kalau untuk cari misalkan kita tentang back end gitu ya atau front end. Nah, untuk bisa dapetin freelance misal terkait job-job tersebut itu bisa cari di mana ya selain dari LinkedIn. Soalnya kalau dari LinkedIn kan persaingannya ketat banget tuh. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, Mbak Muhida Salma. Untuk pertanyaan tersebut ya, cari freelance di mana? Kalau di LinkedIn, aku juga nggak terlalu merekomendasikan karena benar banyak persaingan di sana. Kalau aku pribadi, seperti yang aku sempat mention juga di PPT, caraku selama ini untuk mencari pekerjaan freelance gitu ya, udah sekian 3-4 kali freelance tuh dapatnya dari Telegram. Jadi teman-teman bisa join aja ke grup-grup Telegram, katakanlah lagi minat ke Vue nih, ya udah cari aja grup Vue Indonesia. Lagi minat di React nih, cari aja React Indonesia gitu. Banyak banget komunitas-komunitas online ya yang ada di Telegram, teman-teman bisa join. Karena di setiap grup-grup itu biasanya banyak yang jadi moderator. Salah satunya mereka itu bisa mengatur channel-channel ya. Ada channel yang isinya emang pure untuk membagikan informasi loker gitu. Either itu loker-loker yang seperti full time kah atau freelance. Nah aku pribadi sekiranya mungkin 3-4 kalian gitu dapat lokernya tuh dari freelance itu. Sisanya memang juga dapat dari LinkedIn, tapi bentuknya bukan karena apply di LinkedIn. Itu karena mungkin hasil dari udah bangun personal branding juga ya di LinkedIn, udah profilnya udah dimantepin gitu. Jadi lebih searchable seperti yang aku bilang sebelumnya. Kurang lebih itu Kak Mufida Salma. Begitu ya Kak Salma. Oke. Ini mungkin aku pilih 1-2 terakhir ya Kak, soalnya waktunya sudah 11.15 gitu ya. Mungkin aku prioritasin dulu buat yang open mic, silakan. Kalau yang mau open mic silakan. Kalau udah ditulis,
Langsung aja nggak apa-apa. Kak Hesti Febriani ya? Kamu Fida sama udah kan tadi? Kak Hesti Febriani silahkan. Iya, halo Kak, izin bertanya. Saya kan masih tahap belajar di dunia IT ya Kak, terus belum tahu skill apa yang saya kuasai. Nah, kalau dari pengalaman Kakak tuh bagaimana sih cara kita tuh agar bisa nemuin bidang IT yang cocok buat kita gitu ya Kak? Ya, ini itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Hesti untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman banyak banget katakanlah teman-teman itu masih kepengen mulai, pengen masuk ke IT, pengen bisa ngoding or something. Nah, kalau menurutku teman-teman bisa ngelihat ya, lihat dulu aktivitas dari influencer. Itu yang biasanya aku lakuin juga. Apa sih kerjaan orang DevOps gitu? Cari di IG atau di TikTok gitu ya. DevOps gitu, influencer DevOps gitu. Biasanya mereka membagikan apa aja sih yang mereka lakukan, kegiatan sehari-hari mereka seperti apa. Nah, itu lihat aja lewat postingan mereka dan lihat kira-kira teman-teman tuh tertarik gak sih kalau teman-teman tuh akan melakukan hal demikian. Apakah kegiatan sehari-hari influencer tersebut tuh sangat menarik perhatian teman-teman gitu. Katakanlah kalau menarik, baru coba explore hal-hal yang mereka lakukan lewat internet. Apa sih pekerjaan mereka itu, ngapain sih gitu. Nah, itu biasanya penentu kenapa sih akhirnya kok aku juga minat web dev ya. Karena aku juga ngelihat dari postingan-postingan orang yang ada di Instagram gitu. Oh, ternyata kerjaan web dev enak juga ya. Maksudnya terlalu bagus juga ya gitu. Terus gampang juga ya. Nah, itu awal mula kenapa akhirnya aku juga ternyata lebih minat ke web dev. Kurang lebih kayak gitu untuk Kak Hesti. Terjawab Kak Hesti? Ya Kak, makasih Kak. Oke. Sama-sama. Karena waktunya sudah melebihi ya, udah 11.17 ternyata, Masya Allah. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang udah nulis pertanyaannya ya. Mungkin kita semoga nanti ada acara lagi, nanti bisa join lagi. Atau bisa ditanyain aja nanti di grup gitu ya Kak. Nah di grup kita tuh nanti kalian bisa tanya aja di situ. Di situ ada Kak Riza juga soalnya. Nanti bisa dijawab di situ sama Kak Riza. Nah Kak, untuk akhir ini nih, kita udah tahu ya ternyata banyak juga yang semangat di dunia IT dan banyak juga yang mau baru starting gitu kan. Nah Kakak ada mungkin pesan-pesan gitu untuk acara hari ini? Kesan dan pesan ya buat teman-teman ya yang baru mulai. Menurutku teman-teman kalau teman-teman minat dan niat ini ya untuk cariin pekerjaan, menurutku fokus aja ke satu hal bidang itu, pelajari itu, konsisten di situ, jadi spesialis dulu di awal. Untuk di awal, aku sangat menyarankan teman-teman untuk jadi spesialis dulu, baru nanti kalau udah mahir seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, baru boleh untuk generalize. Walaupun aku nggak melimitasi, tapi ini cara paling gampang biar kita itu lebih fokus ke satu hal. Nah, coba apply juga ya, mulai coba apply kerja. Jangan terlalu picky di awal, ambil aja opportunity semua yang ada, ambil aja nggak apa-apa. Juga jangan lupa LinkedIn-nya tadi tuh dimulai dibangun atau diolah lagi biar kita tuh setidaknya selain selain coba apply kerja, itu juga bisa dilirik oleh rekruternya langsung. Itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Dari Mbak Ocha, nih aku balikin lagi waktunya ke Mbak Ocha. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Riza, banyak insight hari ini kita dapatkan ya, alhamdulillah. Sebelum siang kita udah dapat makanan daging nih dari Kak Riza ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Riza. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan ada pembagian link testimoni. Nanti silakan kakak-kakak yang join di sini silakan isi testimoninya, link testimoni. Nanti dari link testimoni itu ada email yang dimana nanti itu untuk pendistribusian token di coding gitu. Mungkin kakak Nona Coding boleh dibantu untuk linknya, boleh di chat box. Nah itu udah muncul nih ya. Ada link testimoni expert talk. Nanti silahkan teman-teman langsung aja nih, langsung diklik, langsung isi sekarang juga. Nanti jadi kita juga cepet nih. Nah, atau langsung bisa scan juga. Jadi kita langsung cepet buat pendistribusiannya gitu. Nah, insya Allah nanti juga ada sertifikat. Sertifikat mungkin besok ya, karena ini lumayan alhamdulillah yang join juga. Nanti kita distribusikan juga. Itu mungkin silakan dulu, kami kasih waktu dulu ya, mungkin 5 menit untuk pengisian link testimoni. Sampai 11.25 baru nanti kita akan
melakukan sesi foto bareng gitu ya buat kenang-kenangan. Oke, silahkan take the time untuk mengisi testimoninya. Aku ingetin lagi ya teman-teman, jangan lupa juga buat tag Nona Coding di Instagram Story karena ada GoPay lumayan buat beli kopi gitu kan siang-siang ini. Lumayan banget langsung bisa pesen kopi gitu kan. Nanti kita pilih deh 2 terheboh gitu, 2 paling yoi, paling mantep gitu kan. Langsung aja. Ini aja sekarang ini bisa di screenshot. Langsung deh bikin story di Instagram terus tag Nona Coding. Masih ada waktu. Jangan lupa follow-follow juga nih Nona Coding. Karena nanti pasti ada konten-konten insya Allah bermanfaat ya. Kita insya Allah rajin posting kok guys di situ di Nona Coding. Di follow aja dulu. Terus nanti juga pasti ada event-event lagi tuh kayak yang tadi Katia di depan udah bilang tadi ya, ada intensif kelas. Terus juga ada Nona Gathering dan sebagainya. Jadi silahkan langsung follow aja Nona Coding di Instagram. Yang tinggi-tinggi itu guys. Pas banget ya, berarti sama PPT keluar ini juga ping-ping nih. Ping-ping. Iya. Girly banget abis ya. Koket-koket ya istilahnya. Benar. Girly abis. Saya masih ada waktu 2 menitan buat sambil nunggu teman-teman yang ngisi testimoni, mungkin dari peserta gitu, dari teman-teman mau ngasih apa ya, kayak kesannya gitu ikut hari ini. Siapa tahu nanti langsung terpilih jadi peserta yang terbaik gitu kan. Itu juga ada hadiahnya juga guys. Silakan. Tuh, tadi kakak-kakak yang sudah berani tik langsung gitu kan. Jadi ada banyak ya. Silakan. Kalau mau ada kesannya hari ini atau apa ya? Apa ya Kak Eliza? Iya tuh, kesan pesan gimana nih hari ini? Kalau lagi pada punya kesibukan apa guys? Proyekan apa kalian sekarang ini? Besok bakal ada expert talk lagi nih Mbak, yang di Nona Coding. Insya Allah nanti kita akan datengin lagi kan expert yang lain gitu. Mungkin di bidang yang lain lagi, di back end mungkin. Atau yang lainnya gitu. Guys, jangan lupa di follow nih berarti ya akun Betul, Instagram. harus banget wajib itu. Mantap. Jangan lupa juga testimoninya. Nika Novi katanya sedang aku lagi ngejar skill yang ketinggalan setelah vakum loading Kak. Semangat Kak Novi. Semangat. Kamu pasti bisa Kak Novi. Semangat terus, gas terus. Oke, jangan lupa ya pokoknya link testimoninya harus diisi biar kita bisa ngirim tokennya, token dari decoding. Lumayan banget guys. Untuk itu selanjutnya
Mungkin udah ya, waktunya udah 11.25. Oke, kita langsung aja nih ya masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan dan foto bersama. Oke, silakan semuanya untuk on cam, terus kita foto bareng-bareng, ambil dokumentasi hari ini untuk kenang-kenangan gitu ya. Oke. Ini silakan. Sip. Oke, dokumentasi siap ya? Oke, 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, mantap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Peace semua, peace. Oke, cutie. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya untuk gabung di Nana Coding Expert Talk hari ini. Aku happy banget, ternyata banyak juga yang ikut. Nah, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa follow IG kita. Terima kasih. Saya Rosalina Saputri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Thank you. Nanti ditunggu untuk sertifikat dan tokennya ya guys.